wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhi la yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimi ahluha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasyira. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum selanjutkan, Ustaz mau bertanya, apakah suara Ustaz terdengar dengan jelas? Jelas Ustaz, alhamdulillah. Baik, ya. Alhamdulillah, kita bersyukur yang tak terhingga atas semua karunia dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Amin. Sehingga kita sampai pagi hari ini masih diberikan kebaikan, ya. Kita masih diberikan hati yang memiliki keterikatan kepada Allah. Amin. Ini menjadi alamat, menjadi pertanda Allah menjadikan hati kita hati yang punya kecenderungan berupa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga bersalawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Amin. Allahumma amin. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita. Ya, kita sampai pelajarannya apa? Mahabbah. Tentang ya, kemarin kita sudah sampai kepada memakna al-mahabbah dari sisi apa? Sisi bahasa. Udah cukup banyak kita membahas itu. Nah, sekarang kita akan bahas tentang ya, kita akan bahas sekarang tentang ini. Bicara tentang ini, kadar. Tahu kadar? Kadar. Kalau bahasa ini adalah qadar, ya. Ya. Jadi kadar dan darajat dari mahabbah. Jadi ukuran kadar itu, ukuran dan tingkatan dari mahabbah, ya. Sebenarnya cukup banyak, sekitar 50-an itu. Namun mungkin dalam hal ini kita akan bahas cukup 10, ya.
50 itu ya, cukup 10. Nanti Ustadz rangkumkan sesuai dengan tahapan-tahapan penciptaan diri kita dan bagaimana kecenderungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Namun sebelum itu kita memahami kenapa kita membutuhkan cintanya Allah. Karena sungguh cinta Allah itu adalah ridho tertinggi yang Allah berikan kepada hambanya. Gitu ya. Ketika seorang hamba itu dicintai oleh Allah, berarti hamba itu sudah mendapatkan apa? Ridhonya Ridho tertinggi. Ridho tertinggi yang Allah berikan kepada makhluk. Jadi seperti itu. Nah, kita akan mulai yang pertama, kadar dan darajat atau derajat al-mahabbah atau mahabbatullah. Yang pertama kita mengenal istilah al-alaqah. Ya. Al-alaqah. Apa yang pertama? Al-alaqah. Ya. Ya. Kenapa ini tingkatan pertama atau kenapa cinta itu ukuran dan tingkatan yang pertama ada al-alaqah gitu. Ya. Mungkin kalau panjenengan dari si bahasa al-alaqah ini lanya banyak. Al-alaqah ini kata ini sama dengan al-alaqah gitu ya. Atau mungkin kalau dalam surat ya sepadan dengan kata al-falaq, surat al-falaq itu ya. Kan itu ya. Nah, al-alaqah ini jadi al-mahabbah atau cinta itu disebut al-alaqah karena dalam al-alaqah itu ada keterkaitan. Ya. Sebab yang namanya cinta itu harus ada keterkaitan. Cinta itu ada hubungan. Berarti kalau seorang itu mencintai, berarti dia itu apa? Hati orang itu akan selalu berhubungan dengan siapa? Yang dicintai. Yang dicintai. Jadi gitu ini yang pertama. Berhubungan. Yang berhubungan dimaksud di sini apakah secara fisik? Tentunya tidak gitu ya. Maka kenapa orang yang mencintai seorang dia pikirannya, hatinya ingat dan cenderung kepada yang dicintai itu. Karena ini al-alaqah itu ketika misalnya al-alaq menjadi misal harokatnya dikasrohkan menjadi al-aliq itu bermakna mengaitkan cintanya dalam hati. Jadi kalau orang itu sudah jatuh cinta maka cintanya itu akan terkait di dalam hati. Di dalam hatinya. Itu ya al-alaqah ya. Jadi al-alaqah ini adanya hubungan antara hati dirinya dengan sang kekasih. Sang kekasihnya. Ini ya. Itu tingkatan pertama. Al-apa? Al-alaqah. Oke. Sudah paham tingkatan pertama? Ya, kita akan masuk yang kedua ya. Yang kedua itu ada mungkin ini ya. Apa ya? Dalam kaidahnya itu ada irodah. Apa? Irodah. Apa itu irodah? Itu artinya? Ketentuan. Apa? Irodah itu artinya? Diulangi. Ketentuan. Irodah ketentuan. Ya. Bukan ya. Kalau irodah ini sebenarnya salah satu dari sifatnya Allah ya. Allah punya irodah azaliyah. Cerita saya bilang gitu. Azaliyah itu suci dan tinggi. Kan itu kan? Irodah itu apa? Artinya kalau dari bahasa, irodah itu artinya adalah kehendak. Apa?
Kehendak. Jadi kenapa al-mahabbah dimaknai dengan apa? Irodah? Karena dalam mahabbah itu ada Kehendak. ada kehendak gitu ya. Yang dimaksud kehendak apa? Gitu. Kira-kira apa kehendak yang dimaksud? Tentunya adalah adanya kehendak hati, kecenderungan hati. Kecenderungan hati kepada siapa? Pada Allah. Kepada yang dicintai. Kalau misalnya berarti kalau mahabbatullah berarti hatinya ada kehendak dan kecenderungan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi penting untuk kita pahami. Ya, gitu. Untuk kita apa? Pahami. Yang kedua tadi apa? Irodah. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Ada Alaqah. hubungan. Ya, ada hubungan, ada keterkaitan. Setelah ada hubungan, ada keterkaitan. Tingkatan berikutnya apa? Ada kehendak. Gitu ya. Ada kehendak. Jadi kalau nggak ada hubungan, kalau nggak ada keterkaitan, yang nggak ada. Nggak ada kehendak. Ada kehendak. Gitu ya. Ada jelas di situ ya. Tidak ada kehendak kan itu ya. Maksudnya apa tidak ada kehendak di sini? Berarti sekali lagi ketika seorang itu mencintai, berarti dia hatinya itu ada kehendak untuk memiliki kecenderungan hatinya kepada yang dicintai. Kepada yang Dicintai. Gitu ya. Nah, yang berikutnya iradah di sini dimaknai dia akan ada kecenderungan kehendak mencari. Mencari siapa? Mencari yang dicintai. Mencari kecenderungan hati itu siapa? Yang dicintai. Selalu mencari, gitu ya. Untuk mendapatkannya, kan gitu kan. Itu yang belum mendapatkan cinta. Tapi kalau sudah al-alaqah, berarti sudah ada keterkaitan. Sudah ada hubungan. Ya, gitu ya. Baik, gitu ya. Kenapa kajiannya hening sekali ya? Bahasanya yang dibahas Ustaz. Iya. Ya Allah, nggak apa-apa ya. Kita soalnya ini penting, ini tingkatan ini karena habis ini kita akan membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan kita untuk mendapatkan cintanya Allah kan itu. Itu setelah ini selesai kita babnya di situ. Tapi kita harus tahu dulu kan itu kan. Gitu ya. Lanjut. Oke, lanjut ya. Berarti yang pertama tadi apa? Al-alaqah atau keterkaitan. Keterkaitan atau hubungan. Nah, yang kedua adalah Irodah atau kehendak dan kecenderungan kepada Allah. Yang masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah dengan syobabah. Apa yang ketiga? Syobabah. Syot ba tak marbutoh ya. Syobabah. Ada yang tahu artinya syobabah? Belum Ustaz. Iya. Syobabah itu dimaknai ini. Kalau sudah ada hubungan, di atasnya kecenderungan. Yang ketiga apa? Tumpahnya hati kepada kekasih yang tak terbendung. Itu syobabah. Wes pokoknya aku mencintaimu wes guys. Semua aku berikan pokoknya gitu. Syobabah. Hati kepada tumpahnya hati kepada kekasih yang tak terbendung. Arti seperti air hujan yang sangat deras hujannya. Jadi tumpahnya air dari langit dicurahkan sebanyak-banyaknya. Nah, itu syobabah. Bucin ya Ustaz. Apa? Bucin. Ya, pokoknya gitu. Pokoknya kalau kan tadi kan ada hubungannya dengan alaqah, kemudian irodah, kemudian syobabah. Ya gitu ya. Jadi kalau sudah ada hubungan atau keterkaitan, kemudian ada
kecenderungan hati, baru kemudian ditumpahkan. Sudah kecenderungan, ditumpahkan semua isi hatinya, ditumpahkan semuanya kepada kekasihnya. Bahkan ditumpahkannya itu tanpa terbendung. Jadi kayak gitu. Sudah bisa dipahami? Insya Allah. Ustaz. Sudah dipahami ya. Nah, Syobabah. Coba diulang kembali biar yang pertama tadi apa? Al-alaqah. Artinya Iroda. al-alaqah artinya Keterkaitan atau hubungan. Kemudian tingkatan kalau sudah ada keterkaitan maka naik menjadi Mempunyai kehendak, ada kehendak dan atau kecenderungan. Jadi kalau jenengan udah merasa terkait, ada hubungan gitu ya. Kalau ini ya konteks seorang laki-laki misalnya nih ya, Ustaz laki-laki kan ya, betul? Iya, Ustaz. Ya kalau misalnya dalam konteks cinta yang dibarokai itu cinta dalam keluarga misalnya, cinta kepada pasangannya misalnya, maka kalau dia itu misalnya baru nikah gitu ya. Kalau baru nikah itu di situ ada dua. Pertama mulai ada hubungan, mulai ada apa? Hubungan atau keterkaitan. Setelah itu ada kecenderungan. Kecenderungan atau kehendak di sini kalau bahasa adalah ada apa? Sakinah. Sakinah itu kecenderungan gitu ya. Kalau sudah kecenderungan itu gimana? Kalau orang laki-laki itu sudah punya sakinah atau kecenderungan kepada seorang perempuan gimana? Kalau ada perempuan lewat atau dia yang lihat gitu, ketika dia di mana gitu, dia gimana perasaan dia? Nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya gitu. Itu pengalaman sih. Gitu. Iya, terus apapun gitu ya. Apapun ini pokoknya kalau ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Umi gitu. Itu namanya Pak Iro. Nah setelah itu baru masuk yang disebut dengan sobabah. Apa sobabah tadi? Ditumpahkan semuanya, gitu ya. Sobabah ya. Sobabah ini ditumpah. Nah di sini itu di sisi lain seperti ditumpahkan. Jadi semua isi hatinya ditumpahkan tanpa apa? Tanpa terbendung. Tak terbendung. Jadi seperti tumpahnya air, gitu ya, air bah, gitu ya, atau air seperti air terjun misalnya, gitu ya. Jadi gitu itu sobabah. Kemudian ya sobabah ini ini juga dimaknai ada kalau sudah ada kecenderungan. Pertama ada keterkaitan atau hubungan, yang kedua ada kecenderungan atau kehendak, yang ketiga apa? Sobabah itu juga dimaknai kelembutan dan kehangatan gitu ya. Nah, gitu ya. Di situ ada kemudian muncul disebut dengan apa? Syauq gitu. Syauq itu kerinduan. Gitu. Gitu ya. Makanya ada istilah rajulun sabun gitu ya. Gitu ya. Pernah ada seorang laki-laki yang mendam kerinduan. Gitu ya. Nggak ada istilah satunya ya. An-nisaun sabun, nggak ada. Jadi yang kangen, yang rindu itu laki-laki. Nah loh. Ya gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya sobabah ini fiilnya, kata kerja adalah sobba ya sobbu, gitu ya. Berarti di situ ya, dimaknai ya ini ketika seorang itu terus menerus melakukan sesuatu yang untuk siapa? Kasihnya itu. Nah, gitu ya. Udah cukup ya? Ya, cukup ya.
Nah, kemudian yang berikutnya adalah tingkatan kalau sudah begitu apa? Kalau sudah ditumpahkan apa kira-kira? Maka ada tingkatan berikutnya setelah ditumpahkan semua, maka akan masuk yaitu gharam. Gharam apa? Gharam. Apa? Gharam. Apa? Gharam itu apa? Apa gharam itu? Gharam itu apa ya? Kalau menjenengan misalnya kan ada itu kan? Ada apa namanya? Ada nasyid ya? Ada sholawat ya? Yang sholawat yang judulnya Tolama Ashku Ghoromi. Pernah dengar nih? Sering, Ustaz. Nah ya. Tolal Ashku Al-Ghoromi ya. Ya Nurul Wujud. Ya, pernah dia? Iya, Ustaz. Maka cinta ghorom itu artinya cinta yang menyala. Jadi setelah ditumpahkan kemudian menyala. Maksudnya apa? Cinta yang benar-benar merasuk ke dalam hati dan tidak dipisahkan darinya. Gitu ya. Ghorom. Maka dalam bait sholawat tolama ashku ghoromi itu ada kalimat tolama ashku ghoromi ya nuru wujud. Oh, gitu ya. Lama sekali aku keluhkan rasa cintaku, wahai cahaya wujud. Gitu ya. Ini sebenarnya dia ingin apa? Menumpahkan dan cinta yang menyala kepada kepada Rasulullah, sehingga ada kalimat wa unadi gitu ya. Ya tihami ya ma'dinal jud kan gitu ya. Dan aku memanggil wahai sosok dari Makkahku. Ya, siapa dari Makkah itu? Ya Rasulullah. Dan seterusnya. Ya, itu ada itu. Ya. Apa tadi judulnya, nasyidnya, sholawatnya? Tolama ashku ghoromi. Nah, gitu ya. Jadi ghoromi itu cinta yang menyala. Jadi kalau sudah ditumpahkan dia bakal menyala-nyala terus. Berarti maksudnya apa cinta yang menyala itu? Cinta yang benar-benar merasuk ke dalam hati dan tidak bisa dipisahkan darinya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kira-kira jenengan pernah nggak ada tahapan-tahapan kadar dan tingkatan kayak gini? Gitu ya. Mulai dari pada keterkaitan, terus apa yang kedua tadi? Kecenderungan atau kehendak. Yang ketiga? Tumpahnya hati. Coba apa? Apa tadi? Dicurahkan semuanya, itu ya. Seperti tumpahan air tak terbendung, ya. Terus yang setelah itu baru ghorom. Apa ghorom tadi? Cinta yang menyala-nyala. Yang menyala-nyala. Ini satu ulang-ulang biar jenengan tuh ingat gitu ya. Kan gitu. Ini sebenarnya jenengan coba persanin, jenengan masih punya nggak itu cinta gitu? Pernah mengalami. Nggak ada cinta lagi gitu. Pernah di posisi itu, Ustaz. Oh, pernah. Berarti sekarang udah lewat. Tapi waktu itu tahu nggak kalau itu ghorom gitu? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Ngajinya sekarang lah ya. Dulu belum ya. Belum ya dulu, belum ngaji. Kalau yang merasa pernah itu berarti sudah tua, Ustadz. Kalau yang masih. Iya. Ustadz masih ghorom nih sekarang. Yes, alhamdulillah Umi. Kita kan beda tahu. Ustaz. Percaya Ustaz. Iya. Baik gitu ya. Ghorom. Sampai itu diekspresikan cinta menyalanya umatnya Rasulullah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah, ya kita bahas tambahkan ghorom. Jadi kalau ada di sisi lain ghorom itu dimaknai cinta yang
berkesinambungan. Nah, gitu ya. Jadi cintanya tidak sebelah tangan. tidak pernah putus orang itu. Menyala terus. Berkesinambungan itu ya berkelanjutan terus gitu. Gitu. Kan ada orang yang cinta kemudian benci. Setelah itu cinta lagi kemudian benci. Nah, itu agak gorom. Gorom itu cinta yang berkesinambungan. Maka kalau ada kalimat dalam bahasa Arab tuh rajul mughram bi al-hub gitu. Lagi-lagi contohnya apa dalam kalimat Arabnya? Rajul lelaki ya. Maka kalau rajul mughram bi al-hub berarti lelaki yang cintanya berkesinambungan. Kan gitu. Kan itu ya. Gitu ya. Bahkan kalau dalam kitab Asy-Syohah itu dikatakan gharam itu berarti adalah al-walu gitu. Al-walu, apa al-walu itu? Cintanya mendalam. Lalu udah menyala, mendalam gitu ya. Bahkan kalau orang sudah gharam, seperti gharam itu kan jenengan akar kata sinonimnya dengan gharim. Tahu gharim nggak? Itulah 8 asnaf, 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat itu serta adalah gharim. Apa gharim itu? Orang yang punya utang. Orang yang punya utang gitu ya. Jadi ketika seorang itu sudah jatuh cinta, seolah-olah dia memiliki hutang yang harus dia bayarkan kepada yang dicintai. Oh, iya. Ya gitu. Makanya kadang kalau sudah cinta itu apa saja yang diminta pasti dikasih. Ya, ya Allah gitu. Oh ya Allah. Gitu dulu ya. Pon jangan lama-lama, engkau malah terlarut lagi. Yang kelima, tingkatan kelima apa? 5. Kalau sudah cintanya menyala gimana? Maka kan akan masuk yang disebut dengan widad. Apa? Widad. Ya. Widad itu apa? Tidak tahu, Ustaz. Belum tahu. Ustaz. Belum tahu. Jadi widad, kemudian kalau dalam Asmaul Husna itu ada al-wudud, al-wadud, ya. Kan Allah punya nama al-wadud, itu sifatnya Allah, kan itu ya. Itu ya. Widad itu artinya apa? Widad artinya kasih. Apa? Kasih. Dan ini adalah sifat dari cinta itu, dia kasih. Dan inti dari cinta itu yaitu kasih. Jadi maka seorang yang sudah cintanya menyala, sudah gharam, pasti kemudian akan widad. Akan widad dia. Ya kita bahas widad ya. Widad atau al-wud ya itu ya. Ini dimaknai cinta yang murni dan paling halus. Ya. Gitu ya. Maka kenapa kedudukannya apa? Makom dari al-widad atau al-wud itu apa? Seperti sifat arafah. Arafah itu santun, lembut, penuh dengan kasih sayang. Gitu ya. Gitu ya. Maka kalau di dalam kalau itu ulama namanya Al-Zauhari itu menegaskan bahwa al-wud itu ya, kata al-wud itu runtutannya adalah dari wadid itu ar-rajul, wadda al-wadduhu, wud al-wid al-wud al-wad al-mawada. Nah, saya ini di situ akhirnya. Widad itu maksudnya sampai al-mawada gitu. Seharusnya jenengan dulu itu sebelum nikah itu belajar ini dulu ya. Masih jadi Ustaz.
Iya. Tapi kan belum ketemu Ustadz. Nah, itulah kemana kok ya? Maka itu. Kenapa kok ya? Makanya seharusnya kan memang ada pendidikan pranikah mengenai dari fikihnya, fikih munakat sampai kepada apa? Ya, belajar tentang cinta, ya, makna cinta gitu ya. Makna al-mahabbah itu biar tahu betul gitu ya. Kan gitu. Jadi kalau ada ungkapan al-wid, al-wadid, itu artinya orang yang dicintai. Kan itu ya, orang yang dicintai. Maka berarti cintanya berarti murni dan yang paling halus. Sampai kepada al-wadud ini apa namanya? Berasal dari kata al-mawadah gitu ya. Apa? Al-mawadah. Mawadah. Nah, gitu. Apa al-mawadah berarti artinya? Al-mawaddah Kan sakinah, kan seringnya gitu ya. Semoga sakinah, mawadah, warahmah, ngoten ya. Gitu ya. Apa nih, Bu? Jadi mawadah apa artinya? abadi. Ada ya. Mawadah itu kalau wujudnya gini loh. Jenengan kan sering, bukan jenengan. Tapi kadang ada orang itu berhubungan tapi belum menikah. Komunikasi lah atau apa gitu ya. Gitu ya. Tapi ternyata itu sudah memunculkan mawadah. Kok bisa? Ya contoh mawadah itu misalnya di SMS. Ya, bebek sudah makan belum gitu. Itu mawadah. Contohnya. Perhatian. Nah itu. Jadi kalau panjenengan sudah kayaknya udah nggak ada perhatian, sudah mawadahnya berkurang. Gitu ya. Gitu ya. Gitu. Contoh misalnya kalau dulu itu lihat apa? Misal mau pergi gitu, wah disiapkan segala satunya, bajunya disiapkan sampai detail-detailnya gitu. Ya, itu awal-awal Nikah. Begitu sudah lama mau pergi, ya wes kalau siapin diri, usah sendiri sana. Ngurusin anaknya. Oh, enggak, ya tetap ada porsi. Kalau itu kan namanya kan yang namanya tabaul. Tabaul itu melayani, yang namanya apa namanya? Yang namanya melayani itu ya apa ya? Sampai nanti kalau masih ada hubungan suami istri tetap harus tabaul. Kan gitu. Betul nggak? Iya, jangan tabaul kok nanti lagi sibuk gitu Pak. Bune lagi sibuk Pak. Ono Pak, kono nyiapin sendiri ya Pak ya. Wah, nggak boleh kata-kata itu. Pak. Belajar kedua ini Ustaz. Iya. Loh, makanya itu penting loh ini ilmu ini karena biar kita bisa menempatkan diri. Oke, Ustaz. Gitu. Kayak gitu. Oke. Ya, sip. Sudah lanjut aja deh. Tingkatan yang keberapa? 6. 6 adalah syaghaf. Apa? Syaghaf. Shin besar, kemudian ghain sama kemudian fa. Ya. Syaghaf. Apa? Ya, syaghaf. Ya, gitu ya. Apa itu syaghaf? Ada yang tahu? Syaghaf itu artinya adalah cinta yang mendalam. Udah, habis apa? Habis al-wud, habis ada al-widat, al-wud, al-wadud, kasih. Setelah itu baru cintanya semakin
Mendalam. Mendalam. Katanya gitu. Gitu ya. Allah. Syaghob. Ya, cinta semakin Mendalam. yang mendalam. Ya. Jadi itu sebenarnya tahapan ini bagian dari rumusnya ya. Jadi jangan pirsanin jenengan misalnya kok semakin nggak cinta. Nah ini masalah ya. Dari kok ini berarti ada yang salah itu di dalam apa? Di alang-alakohnya dalam hubungannya ada masalah. Seharusnya semakin Mendalam. iya semakin mendalam, semakin waktu berjalan seiring dengan berbagai peristiwa yang dialami dalam kebersamaan, dia semakin Syaghob. nah gitulah, semakin syaghob ya Allah. Tapi ini kok semakin kalau syaghob kan mendalam gitu ya, tapi ini kok semakin dangkal. Berarti Ngambang. ada masalah itu dalam alakohnya. Ada pemicu itu, Ustaz. Ya itu yang ya mungkin ya gitu ya. Gitu ya. Sekarang itu banyak sekali fitnah ya. Mau namanya itu orang ketiga, mau namanya itu apalah gitu ya. Macam-macam istilahnya. Atau apa namanya? Istilah-istilah yang sampai misal kemarin ada istilah layang-layang. Nah, kayak gitu. Nah, itu sudah enggak lagi udah enggak syaghob sama sekali, itu enggak ada syagobnya. Nah, syaghob ini ada sebenarnya, syaghob ini ternyata ditempatkannya di mana? Contohnya di mana dalam sejarah? Syaghofaha itu ada ayatnya, syaghob itu. Coba dibaca surat Yusuf surat 12 ayat 30. Sampun. Nah, wa qala niswatun fil Madinah gitu ya. Ya. Surat Yusuf surat 12 ayat 3 30. Nah, sampun. Langsung sampai kepanggil langsung di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad syafa'a faha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia adalah kesesatan yang nyata. Iya. Ya. Jadi di sini itu di terjemahan apa itu, Mbak Erna? Jadi di situ syaghob ini artinya adalah mabuk cinta kalau di situ ya. Ya. Ya, atau ada juga syaghob itu cinta yang sangat dalam. Jadi gini itu, kalau dalam ayat ini kan sebenarnya menjelaskan ketika wanita-wanita di kota, ya, di kota mana ini?
Mekah. Lah, Madinah. istrinya Al-Aziz itu siapa? Siti Zulaikha. Zulaiha. Julaiha. Zulaikha ya, itu Aziz itu siapa? Pembesar Mesir. Mesir. Nah, maka wanita-wanita di kota Mesir itu, mereka itu berkata, itu loh istrinya Aziz menggoda bujangnya, menggoda anak muda gitu ya, dan berusaha untuk menundukkannya gitu ya. Kemudian ada kalimat di situ ya, jadi ada kalimat apa namanya, kot gitu ya, gitu ya. Kalimatnya itu ya, kot sagofaha hubban gitu ya. Apa itu? Sungguhnya cintanya kepada Yusuf yang muda itu sangat sagofaha, sangat Mendalam. Dengan itu kan sudah kok dengar toh. Wah, ini jadi kan namanya istri pembesar, jadi buah bibir para emak-emak di kota itu. Jadi bahasanya wanita-wanita sosialita lagi ngumpul, mereka ngomong, ih itu loh istri Aziz gitu ya. Masa dia itu nggodain anak angkatnya gitu, gitu ya. Nah, kan dengar tuh itu, akhirnya kedengaran itu oleh siapa? Zulaikha. Iya, akhirnya apa? Diundanglah mereka, yuk diundang makan ke istana, gitu kan? Ya. Ceritanya gitu kan? Itu awal-awalnya kenapa wanita-wanita itu diundang ke istananya Al-Aziz, kemudian mereka semua dipegangin buah apel sama pisau. Ketika mereka udah pegang itu, Yusuf suruh bawain minum untuk berbagi. Ya udah, apa yang terjadi ya itu bukan apel yang diiris, tapi tangannya yang diiris. Iya. Karena terpesona. Iya. Abis itu baru si Zulaikha bilang, rasain lo, gua kata apa gitu. Bukan hanya gua, lo aja juga tertarik sama dia gitu. Gitu ya, kalau bahasa Betawinya gitu ya. Udah, sudah cukup ya, ya Allah. Ya, kalau kita itu kalau udah bicara makna cinta itu semakin mudah soalnya. Awet muda, Ustaz. Iya. Iya, itu ya. Nah, bahkan ada ulama yang lain namanya Syekh Al-Jawari itu, dia memaknai asyagob itu lapisan pembungkus hati. Ya, gitu ya. Maka ada kalimat syaghafahu al-hub gitu ya. Cinta yang telah membungkus atau menyelimuti hatinya sehingga hatinya dipenuhi dengan cinta. Itu saghaf ya. Gitu ya. Gitu ya. Maka ada kalimat kan dalam ayat tadi kalimatnya pripun? Qad syaghafaha hubban. Gitu nggak? Ini nggak? Itu oleh seorang sahabat utama sahabat Nabi yang juga ahli tafsir namanya Ibnu Abbas. Ya. Beliau menjelaskan yang disebut dengan qad syaghafaha hubban itu artinya adalah cintanya telah merasuk hingga menembus lapisan pembungkus hatinya. Itu yang dialami oleh siapa? Zulaikha. Kemudian di banyak yang melakukan hate speak, itu kan ya, banyak yang membuli gitu ya. Nah, ternyata mereka diundang lah, ternyata mereka buktiin gitu kan, ternyata benar ya gitu. Mama sosialita aja udah. Ya. Apalagi yang tiap hari lihat gitu. Itu bahasanya gitu Zulaikha. Aku loh tiap hari lihat. Bagaimana tuh? Kalian baru ngeliat aja gitu. Halo. Halo. Ya udah, yuk lanjut. Sudah ya. Ya.
Keberapa tadi? Nah, Keenam, Ustaz. Nah, ayo setelah apa? Widat, setelah Syaghob. kasih, kemudian syaghob. Ya. Nah, setelah syaghob, cinta mendalam, kemudian kita ishq. Ishq. Apa ishq itu? Alif, shin besar, kof. Alif, sin besar, kof. Ya. Ada yang tahu ishq? Ada yang tahu betul? Biasanya kalau udah sampai ini cinta mendalam, maka cintanya akan memuncak dan berlebih-lebihan. Dan biasanya kalau sudah ishq, maka cintanya itu akan dikhawatirkan melahirkan atau menimbulkan dampak buruk. cinta yang berlebih. Contohnya tadi siapa? Siti Zulaikha. Siti Zulaikha. Itu sampai ishq cintanya kepada siapa? Yusuf. Sampai gitu ya. Jadi dengan tahu nggak, sampai dia itu tua dan buta, gitu. Sampai Al-Aziznya meninggal, sampai istanahnya itu menjadi bangunan tua, pelayan-pelayannya meninggalkannya, tinggal satu pelayan dan satu yang seorang ya laki-laki yang dulu menjadi tangan kanannya Aziz masih melayani Zulaikha ketika sudah tua, tinggal dua itu masih apa? Mencintai Yusuf. Masih Yusuf terus apa Yusuf gitu ya. Padahal sampai udah tua gitu kan gitu. Tapi endingnya kan dapat juga, Ustaz. Endingnya dapat apa? Yusuf. Enggak. Endingnya tetap nggak dapat Yusuf. Oh, iya. Enggak, dia nggak dapat Yusuf. Malah dia apa? Meninggalkan Yusuf. Sorry ya Sob gitu. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Begitu kan akhirnya. Ya. Oh, iya. Jadi endingnya itu sebentar, berarti ini kembali ke sini dulu ya. Jadi ishq itu sampai ketika bicara cinta yang memuncak atau berlebih-lebihan kan jadi masalah gitu ya, akhirnya begitu. Dan itu dialami oleh siapa? Zulaikha. Apalagi dipicu bahwa Zulaikha itu sejak menikah dengan Al-Aziz sampai tua dan sampai tua sampai buta gitu ya. Itu butanya itu karena itu loh. Karena ishq gitu loh. Makanya begitu. Nah, ternyata dalam kitab itu yang mengisahkan tentang Zulaikha itu masih gadis. Nggak pernah digauli sama Al-Aziz. Karena Al-Aziz itu punya masalah kelainan. Gitu ya. Nggak bisa memberikan pelayanan fisik atau nggak bisa menggauli istrinya itu gitu ya. Maka begitu melihat Yusuf ya udah itu menjadi salah satu pemicunya kan itu ya gitu. Ish. Nah yuk kita bahas ish ya. Maka ish itu adalah dikatakan nama cinta yang paling pahit karena ini dianggap paling menyakitkan gitu ya. Ya. Sampai dia tua buta kan nggak cintanya nggak apa sampai itu sih siapa Zulaikha sampai tua gitu ya. Tapi masih membara. Nah sekarang ini boleh Ustaz cerita. Boleh Ustaz. Ustaz baca dari kitab kuno ini ya, tentang kisah mereka. Jadi sampai akhirnya ketika Zulaikha sudah tua dan buta, sudah ditinggal mati Al-Aziz, kemudian istananya sudah tidak lagi seperti dulu, seperti bangunan tua, sudah nggak ada pelayan yang banyak, nggak ada penjaga yang banyak, penjaganya tinggal satu dan pelayan tinggal satu. Nah, dan padahal di sisi lain Yusuf sudah menikah dan menjadi bendaharawan, menjadi pejabat besar di Mesir. Gitu. Maka suatu hari si Yusuf ini yang sudah jadi pejabat besar ini
mau mengadakan apa? Perjalanan. Perjalanan kemana? Ke daerah-daerah untuk melihat apa? Kondisi rakyatnya. Sampailah dia akan melewati daerahnya siapa? Zulaika. Dan Zulaikha tahu itu. Nah, gitu ya. Walaupun sudah tua dan sudah buta, gitu ya. Dia itu punya film lah nanti gitu ya. Sampai gitu ya. Oh, nanti akan lewat sini. Begitu melewati daerah situ, maka penduduk situ berjajar di pinggir jalan untuk menyambut, gitu ya. Untuk melihat pemimpinnya. Karena Yusuf itu menjadi pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Kenapa? Salah satunya karena Nabi Yusuf berhasil untuk membantu rakyatnya melewati masa paceklik. Seharusnya 7 tahun itu paceklik, tapi karena kecerdasan dan atas pertolongan Allah masa paceklik itu tidak terjadi, gitu ya. 7 tahun, gitu. Sehingga masyarakat rakyat tahu ini secara fisik karena siapa? Yusuf. Nah gitu. Makanya begitu melewati daerah mana aja dia lulukan, dicintai oleh rakyatnya. Begitu melewati itu, nah ya yang namanya Yusuf kira-kira hafal nggak? Walau kepada wanita yang dulu pernah bersamanya, walaupun dia udah tua, hafal nggak kalau dia itu Zulaikha? Hafal banget. Maka dideketilah itu. Turun dari kudanya, dideketinlah. Apa yang terjadi? Dalam kitab itu jelaskan. Ketika dideketi itu walaupun sudah tua dan buta, ternyata gitu ya. Dan dia ngerasa ini Yusuf lagi deketin aku nih gitu. Gimana coba? Ya Allah, sudah tua loh orang itu kalau sudah. Maka ish itu adalah cinta yang paling pahit itu begitu. Cinta yang paling menyakitkan itu. Maka jangan ish ya. Atau jangan-jangan jenengan sudah melewati masa ish. Tapi saya baca itu ada Zulaikha kembali muda lagi Ustadz. Nah ya, nanti ada kisahnya sebentar ya. Kita belum sampai di situ nih episodenya. Ya, itu masih lama ya sampai itu. Nah, kita mau bicara ish dulu. Nah, gitu ya. Kalau saya udah muda lagi nanti itu tahapan yang apa namanya tahapan yang ke-9 dan 10. Tahapan yang ke-9 lah, yaitu ta'abud itu. Itu tahapan yang 9 ya. Nah, sekarang kita ke berapa tadi ini? 7. 7 dulu. Begitu dideketin, itu digambarkan dalam kitab itu bahwa tahu cemeti? Tahu. Apa cemeti gue? Cambuk. Cambuk. Kalau orang Jawa bilang? Pecut. Pecut. Nah, di situ diistilahkan kalau cemeti atau pecut atau tadi apa satunya? Cambuk. Cambuk itu didekatkan, ditaruh di dadanya, dia pasti terlempar. Ditaruh di dadanya siapa? Yusuf. Zulaikha. Pasti terlempar. Kenapa? Ternyata ketika Yusuf mendekat itu, ini dadanya si siapa? Bergemuruh, kemudian denyut jantungnya itu sangat keras, berdebar-debar sekali. Padahal dia tua loh ya. Tua makanya. Dia tua. Iya. Apalagi jenengan yang masih belum tua. Apalagi Ustadz. Enggak. Allah Akbar. Ustaz jangan ditanya lagi kalau Ustaz. Nah. Ya. Oke. Begitu kisahnya. Kalau kemudian nanti kita akan cerita tentang ini nanti kalau sudah ta'abud tentang kok bisa muda lagi gitu ya. Ada kisahnya itu. Kok jadi muda lagi, cantik lagi itu Zulaikha gitu kan. Itu nanti pada tahapan yang ke-9 namanya ta'abud. Nah, sekarang kita selesai dulu. Sudah selesai, kita masuk tahapan yang ke-8. Apa? Tahapan ke-8 apa?
yaitu tatayyum. Apa? Tayyum. Yum. Tatayyum. Tayyum. Apa kira-kira apa tatayyum? Ya, tatayyum itu adalah ini. Tatayyum itu orang yang suka ini. Paling suka dia itu menyendiri dengan kekasihnya. Dia kalau sama kasihnya suka menyendiri dengan pengennya berduaan terus. Dia pengennya menyendiri dengan cintanya gitu. Maka kan dari tatayyum ini kemudian muncul kata mutayyam. Muncul kata apa? Mutayyam. Mungkin jenengan pernah dengar bait-bait syair dalam sholawat al-qalbu mutayyam. Pernah dengar? Pernah. Al-qalbu mutayyam. Itu ya? Bitohan nabi. Gitu ya? Itu kalimatnya. Ya. Itu ya. Itu jenengan tahu artinya nih. Ya. Hati yang dipenuhi rasa cinta, al-qalbu mutayyam bitohan nabi, pada nabi yang namanya Toha. Jadi Rasulullah itu punya nama lain Toha. Gitu. Bahkan kemudian apa? Wassallallahu wassalam ala Tuhan nabi. Gitu. Kemudian mendoakan dan memuji-muji nabi dalam mutayyam ini. Gitu ya. Sampai Tohal Arabi, sosok pilihan bangsa Arab, gitu ya. Namanya siapa? Ahmadun Hadana wal Maula qad sya, gitu. Sampai kok Ustadz bisa hafal ya dulu. Jadi di pesantren itu dihafalin. Gitu ya. Jadi dulu Ustadz itu ikut pendidikan pranikah. Beda dengan jenengan. Mohon maaf ya, kita beda. Gitu. Oke, baik, itu mutayyam, tatayyum. Mutayyam. Kemudian sampai bermakna mutayyam. Apa tadi mutayyam artinya? Apa? Hati yang dipenuhi cinta. Hati yang dipenuhi cinta, dipenuhi rasa cinta, gitu ya. Masya Allah. Ya. Kita sudah sampai tatayyum, masya Allah, gitu ya. Gitu ya. Tatayyum, ya. Sampai kemudian Tayyam. Ya. Dari sini aja kita semakin paham sekarang gitu. Kalau dulu apa ya cinta itu gitu ya. Kadang kita belum mengkaji sampai sejauh ini gitu ya. Padahal ini kan ukuran dan tingkatnya ada 50. Kita rencananya cuma dibahas 10 loh ini. Gitu ya. Terus kayak apa tingkatan ke 50 ya? Ya, kayak Ustadz yang tahu. Luar biasa ini kan gitu ya. Oke, tatayyum ya, cinta yang apa tadi? Cinta yang dipenuhi rasa, hati yang dipenuhi rasa cinta. Iya, pokoknya kan ya, kan gitu ya. Nah, tatayyum. Nah, berikutnya kita akan masuk ke mana? Ke berapa ini? Setelah tatayyum, tatayyum ke berapa? 8. Tatayyum ke-8. Nah, yang ke-9 sekarang. Yang ke-9 adalah ta'abud. Ta'abud. Nah, ini sudah tingkatan seorang hamba yang dia itu telah dikuasai cintanya kepada Allah. Nah, ini yang mau Ustaz kisahkan, saya ceritakan terkait dengan siapa? Zulaikha. Nah, mau mendengarkan atau waktunya udah habis ya? Apa nggak usah cerita ya? Waktunya habis. Minggu depan Ustaz.
Oke, alhamdulillah. Ya, baik kalau begitu ya. Diingat-ingat kita sudah sampai apa nih? Ta'abud. 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 Tapi belum dijelaskan, ya, belum tuntas ya. Iya, Gitu ya. masih. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata kita membahas tingkatan apa? Membahas ukuran tingkatan aja ternyata panjang ya. Ya, oke ya. Insya Allah kita harapan Ustaz jangan bersabar dulu kalau udah ngaji begini. Nanti kita sampai ketemu kepada bagaimana cara kita agar kita itu memiliki rasa cinta kepada Allah. Bagaimana sih mahabbatullah itu? Cirinya kayak apa? Terus bagaimana marhalatul mahabbah, tahapan cinta menuju kepada Cintanya Allah. Itu nanti akan kita bahas. Kita akan sejauh itu membahasnya. Gitu ya. Bersabar dulu. Semoga Allah memberikan kita keberkahan. Amin. Semoga Allah memberikan kita rezeki berupa kemudahan untuk memahami ilmu Allah ini, sehingga kita itu kalau tahu ilmunya tentang ilmu cinta itu bisa menempatkan cinta pada porsinya dengan benar. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah kita ketemu lagi di hari Sabtu pekan depan ya. Semoga ini tanggal ini ya. Tanggal 2 ya. 2 Desember insyaallah. Semoga Allah memberikan kita umur yang panjang dan amal yang soleh. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz